Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pers, kembali lagi bersama kami di Kawan Hijrah. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik tentang kurma menangis saat Nabi tak bersandar padanya. Kisah ini adalah salah satu kisah yang sangat menyentuh hati dalam sejarah Islam. Sebuah kisah yang menunjukkan bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW bukan hanya dirasakan oleh manusia, tetapi dirasakan juga oleh benda yang tidak bernyawa. Pada masa awal Islam di Madinah, Masjid Nabawi masih sangat sederhana. Bangunannya belum seperti sekarang. Lantainya hanya tanah, atapnya dari pelepah kurma, dan tiangnya berasal dari batang pohon kurma. Saat itu, setiap kali Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kepada para sahabat, beliau tidak memiliki mimbar seperti yang kita lihat di masjid-masjid sekarang. Nabi biasanya berdiri sambil bersandar pada sebuah batang pohon kurma yang berada di dalam masjid. Batang kurma itu seakan menjadi teman setia Rasulullah SAW. Setiap pekan, setiap nasihat, setiap ayat Al-Quran yang disampaikan, semuanya terjadi di dekat batang kurma tersebut. Hari demi hari, jumlah kaum muslimin semakin banyak. Jemaah yang hadir untuk mendengarkan khutbah Nabi pun terus bertambah. Para sahabat yang berada di bagian belakang sering kesulitan melihat dan mendengar Rasulullah SAW dengan jelas. Melihat keadaan itu, para sahabat memiliki sebuah usulan. Mereka ingin membuatkan mimbar, tempat yang sedikit lebih tinggi agar Rasulullah SAW dapat terlihat oleh semua orang. Rasulullah SAW pun menyetujui usulan tersebut. Akhirnya dibuatlah mimbar sederhana dari kayu, terdiri dari beberapa anak tangga. Ketika hari Jumat tiba, untuk pertama kalinya Rasulullah SAW naik ke mimbar itu dan tidak lagi bersandar pada batang kurma yang biasa menemani beliau. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah khutbah berlangsung, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari arah masjid. Suara itu bukan suara manusia. Para sahabat terdiam dan saling berpandangan. Suara tersebut terdengar seperti rintihan atau tangisan yang menyayat hati. Ternyata suara itu berasal dari batang pohon kurma tempat Rasulullah SAW dulu bersandar. Batang kurma itu menangis. Tangisannya terdengar jelas oleh para sahabat yang berada dalam masjid. Suaranya begitu pilu, seolah-olah merasakan kehilangan yang sangat dalam. Rasulullah SAW segera menghentikan khutbahnya. Beliau turun dari mimbar, berjalan menuju batang kurma tersebut, lalu memeluknya dengan penuh kasih sayang. Ketika Nabi memeluknya, perlahan suara tangisan itu pun berhenti. Masjid kembali tenang. Para sahabat menyaksikan peristiwa itu dengan penuh haru. Mereka memahami bahwa batang kurma itu menangis karena merindukan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Nabi berkata bahwa batang kurma itu menangis karena dahulu selalu mendengar zikir dan wahyu di dekatnya. Bayangkan, sebuah batang pohon benda yang tidak memiliki hati seperti manusia bisa merasakan kehilangan karena tidak lagi dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu, bagaimana dengan manusia? Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat dalam bagi kita semua. Jika batang pohon saja bisa merindukan Rasulullah SAW, seharusnya manusia yang mengenal ajaran beliau memiliki rasa cinta yang jauh lebih besar. Cinta kepada Nabi bukan hanya dengan ucapan, tetapi dengan mengikuti akhlaknya, meneladani sikapnya, dan menjalankan ajaran yang beliau bawa. Rasulullah SAW tidak memarahi batang kurma itu. Beliau justru mendatanginya, menenangkannya, dan memeluknya. Ini menunjukkan betapa lembutnya hati Rasulullah SAW, bahkan kepada makhluk yang tidak bernyawa sekalipun. Kisah ini juga mengajarkan bahwa kedekatan dengan kebaikan akan meninggalkan jejak pada hati. Bahkan sesuatu yang terus berada dekat dengan zikir dan wahyu pun
menjadi istimewa. Maka pertanyaannya untuk kita hari ini, sudah sejauh apa kedekatan kita dengan ajaran Rasulullah SAW? Apakah kita merindukan beliau sebagaimana batang kurma itu merindukannya? Atau justru kita semakin jauh dari sunnah yang beliau ajarkan? Semoga kisah batang kurma yang menangis ini bukan hanya menjadi cerita, tetapi menjadi pengingat agar hati kita kembali mencintai Rasulullah SAW dengan tulus. Karena cinta kepada Nabi adalah jalan menuju cinta kepada Allah. Oke sobat pers, mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.